Di tengah eskalasi perang Iran dan Israel yang belakangan melibatkan Amerika Serikat, sejumlah tanker dan kapal niaga dunia mulai menghindari Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Arab dengan Laut Arab. Dari kondisi ini, bagaimana dampaknya ke perdagangan dunia? Apakah harga minyak dunia bisa menembus $100 AS per barel? Lalu negara mana yang paling terdampak jika Selat Hormuz benar-benar ditutup? Dilaporkan Bloomberg pada Senin 23 Juni 2025, dua tanker putar balik ke selatan pada Minggu siang. MT Coast Wisdom Lake dan MT South Loyalty awalnya mengarah ke Teluk Persia. Namun tanker berkapasitas masing-masing 2 juta barel minyak mentah akhirnya memilih memutar balik sebelum masuk ke Selat Hormuz. Adapun serangan Amerika Serikat ke Iran yang dilabeli Operasi Godam Tengah Malam pada Minggu 22 Juni membuat pelayaran di Selat Hormuz makin berisiko. Gangguan sinyal baik untuk navigasi maupun komunikasi meningkat. Aneka kapal sipil terlihat berputar-putar di teluk yang menjadi jalur pengiriman 20% minyak dan gas global tersebut. Seusai serangan tersebut, Iran langsung mengancam akan menutup Selat Hormuz. Pihak yang menyerang Iran, yaitu Amerika Serikat, langsung merespons potensi penutupan Selat Hormuz. I can assure you the administration is actively and closely monitoring the situation in the Strait of Hormuz, and the Iranian regime would be foolish to make that decision. We'll see you all later, okay? Serangan Amerika Serikat ke Iran ini pun langsung berbalas. Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar pada Senin malam. Amerika Serikat pun langsung bermanuver. Presiden Amerika Serikat Donald Trump Senin 23 Juni mengklaim jika gencatan senjata antara Iran dan Israel telah disetujui. Adapun gencatan senjata mulai berlaku Selasa 24 Juni dan berlangsung selama 24 jam. Oke, kita kembali lagi ya bahas soal dampak penutupan Selat Hormuz terhadap perdagangan dunia. Dampak paling nyata bisa dilihat dari pergerakan harga minyak mentah dunia yang sejak dimulainya perang 13 Juni hingga kini terlihat sangat fluktuatif. Mengutip laman Trading Economics, harga Brent dari awal serangan 13 Juni tercatat $74 AS per barel. 3 hari berselang sempat turun di angka $73 AS per barel. Nah, kemudian naik signifikan ke $76 AS per barel mulai 17 hingga 20 Juni. Ini anomalinya saat serangan Amerika Serikat ke Iran dan serangan balik yaitu Senin 23 Juni, harganya malah turun menjadi $70 AS per barel dan hari ini Selasa 24 Juni kembali turun menjadi $69 AS per barel. Dari angka-angka ini harga minyak mentah artinya masih di bawah $100 AS per barel. Harga minyak mentah yang masih di bawah $100 AS per barel ini bisa saja berubah sekejap jika nantinya eskalasi perang kembali meningkat tajam dan melibatkan Selat Hormuz. Tapi sebenarnya negara mana yang paling terdampak jika Selat Hormuz ditutup? Penelitian Lembaga Kajian Vortexa seperti dikutip dari BBC 20 Juni mengindikasikan ekspor minyak mentah dari Arab Saudi mencapai sekitar 6 juta barel per hari yang dikirim melalui jalur Selat Hormuz. Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan termasuk di antara importir teratas minyak mentah. Selanjutnya dikutip dari laman Lightlist 12 Juni 2025 pada kuartal pertama 2025 berdasarkan negara pemilik manfaat, kapal-kapal Yunani, Jepang, dan Cina mendominasi dan akan paling terpengaruh oleh penutupan Selat Hormuz. Sementara itu, Badan Informasi Energi Amerika Serikat atau EIA mengungkapkan Amerika Serikat mengimpor sekitar 700.000 barel minyak mentah dan kondensat melalui selat itu per hari. Angka ini sekitar 11% dari keseluruhan impor minyak dan 3% dari konsumsi bensin dunia. Adapun minyak yang diangkut ke Eropa melalui Selat Hormuz mencapai kurang dari 1 juta barel per hari. Mengacu kondisi tersebut, negara-negara Arab dan Asia sepertinya akan merugi cukup besar ketimbang Amerika Serikat dan Eropa apabila Selat Hormuz ditutup. Jadi gimana sahabat Kompas, punya prediksi lain soal dampak perang Iran-Israel pada perdagangan dunia?